Terkhusus bagi seorang imam disunahkan, dianjurkan memerintahkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Mengapa untuk meluruskan soft itu yang jadi patokan ketika sholat di soft awal, yang jadi patokannya ini Pak, kena tumitnya Pak. Tumitnya itu misalkan kita di sini semuanya besar. Kumaha lamun aya anu perutnya besar apa perutnya perlu dibatas Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah taklim, ada di YouTube, ada di Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini bulan Agustus tahun 2026. Kembali kita bisa berkumpul pada suatu berjamaah dengan mengikuti menyimak kajian Fiqhus Sunnah, yang pada kesempatan ini pembahasan kita mengenai merapatkan sholat sebelum sholat dimulai. Jadi merapatkan sholat sebelum sholat dimulai diatur dalam Islam, yang bersumber hadis Nabi Muhammad SAW. Terkhusus bagi seorang imam disunahkan, dianjurkan memerintahkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Sebagaimana sering kita mendengar di masjid-masjid ketika imam sebelum mulai sholatnya memerintahkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan sholat. Berkaitan dengan hal itu banyak hadis yang menjelaskan berkaitan meluruskan dan merapatkan sholat. Yang pertama dari Anas, hadis dari sahabat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabilu alaina biwajhihi qabla an yukabbir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas, menghadap kepada kami sebelum takbir dimulai. Sebelum mulai takbir, Rasulullah menghadap jamaah, menghadap ke timur sambil berkata, tarasu wa tadilu, rapatkan barisanmu dan ratakan, kata beliau. Tarasu wa tadilu, rapatkan barisanmu dan ratakan. Kemudian hadis lain, sawu sufufakum. Awas, jadi teks hadisnya terkadang yang hanya mendengar tidak melihat teks. Ada seseorang yang mau memimpin sholat, mungkin enggak lihat teks atau enggak eces mendengar gitu. Sawu bukan sufu fakum, sawu suhu fakum, dekat Pak. Sawu suhu fakum, air suhu masuk lembaran-lembaran, artinya ada dipanggilkan. Jadi bukan sawu suhu fakum, tapi sawu sufu F ya, sawu sufu fakum ya, soft dari soft barisan bahasa kitanya ya, gitu. Sawu sufu fakum gitu. Artinya apa Pak? Rapatkan Pak
saf-saf kalian gitu. Jadi yang dimaksud jangan pasang sholat gitu Pak. Ada muka payu, jangan gitu. Ada muka pengker, kita pasang sholat sesudah. Udah rata, itu luruskan atau ratakan gitu Pak. Sawu sufu fahu. Fa'inna taswiyata sofi atau sufufi bisa sof bisa sufuf ya. Ada sof bentuk tunggal atau sufuf bentuk jamak, itu beda apa ya. Fa'inna taswiyata sofi min tamamis sholat gitu ya. Sebab sesungguhnya kesempurnaan sof itu Pak ya, kan sesungguhnya lurusnya sof adalah kesempurnaan sof. Jadi meluruskan meratakan sof itu merupakan kesempurnaan sholat Pak. Bukan syarat sahnya sholat atau bukan syarat sahnya berjamaah, tapi kesempurnaan sholat. Artinya jika sholat berjamaah sofnya itu tidak lurus, sofnya tidak rata gitu Pak, maka nilai sholat berjamaahnya di hadapan Allah tentu tidak akan sesempurna sholat yang sofnya rata gitu. Ada konsekuensinya Pak. Mestinya nilainya 100 yang didapat 70 gitu Pak, atau 50 ya, misalnya mestinya 100 yang didapat 40 gitu Pak. Kan itu dalam hal ibadah bukan asal-asalan, termasuk dalam sholat berjamaah Pak, bukan asal-asalan, bukan. Jadi fa'inna taswiyata sofi min tamamis sholat ya. Jadi sesungguhnya merapatkan sof ya. Namun sufu berarti karena sesungguhnya merapatkan sof gitu Pak, itu termasuk merapatkan sholat. Jadi mau menggunakan fa'inna taswiyata sofi boleh, atau mau fa'inna taswiyata sufu boleh ya, hanya jamak dan tunggal bedanya ya. Minta manis sholat ali sholat yang saukur sabadis mana yang benar ya sof ya, bukan sufu. Dari sufu melebihi dari 2 Pak gitu. Artinya berarti di masjid itu sholat berjamaahnya beberapa sof gitu Pak, beberapa sof berbaris-baris ke belakang gitu, banyak gitu. Maka kalimat yang tepat fa'inna taswiyata sufuf ya, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, misalkan Istiqlal, banyak misalkan jamaahnya Pak gitu. Maka yang tepat ada fa'inna taswiyata sufuf. Tapi kalau di Masjid Ajabar apalagi subuh paling 5-an Pak, masjidnya gede Pak itu Pak, yang sholat berjamaah maka mau ke ayat pengunjung Pak no azan ya panggil takbir Pak. Saya sering kali ngisi kajian subuh Pak, yang masjid segede itu berazan. Hari yang menjadi sholat mengisi sholat berjamaahnya sedikit, sebab yang ikut sholat berjamaah di sini adalah para pengunjung, bukan jamaah tetap gitu. Beda dengan di masjid kita di sini jamaah tetap. Di sana semakin banyak yang berkunjung tamasya religi gitu Pak, semakin banyak yang ikut sholat. Tapi kalau tidak ada pengunjung ya aja gitu Pak. Ya. Jadi berarti menggunakan soft bisa baris gitu Pak, itu bukan jadi teman dilihat saja. Jadi bisa sawu sufu fakum fa'inna taswiyata sofi min tamamis sholat atau
inna tasbiyata sufufi minta ma'ani sholat telangkong ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimahullah ya. Kemudian hadis yang berikut Pak ya, hadis yang lain ya, sawu sufufakum. Ada hadis lain yang menggunakan sufufakum untuk jamak. Kalau tadi untuk tunggal, luruskan sof-sof kalian kata Rasul. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, ratakan atau luruskan sof-sof kalian. Wahadu baina manakibiku, wahadu baina manakibiku, dan rapatkan bahu-bahu gitu, lunakan tangan berdampingan dengan saudara-saudaramu. Jadi jangan apa ya, jangan ego, tangannya apa ya, tangan satu jamaah dengan jamaah itu nggak mau sentuh gitu Pak, nggak mau bersentuhan dengan yang ada di sampingnya sehingga berjarak gitu Pak. Dalam satu soft itu seorang dengan yang lain itu longgar gitu Pak, tidak boleh jangan gitu. Kenapa Pak? Ya. Kenapa? Ya. Fa inna syaitana yadkhulu fiha, karena semua setan kan masuk ke dalam sela-sela gitu, sela-sela orang yang ada dalam sok berjamaah gitu Pak. Makanya harus rapat, harus lurus. Fa inna syaitana yadkhulu fiha bainakum gitu biman zilatil hadat gitu. Jadi gitu Pak, jadi luruskan, dirapatkan, ulah renggang, ulah pasengso, bahasa Sunda apa gitu. Dalam sab sholat kudu lurus, kudu rapat ya. Gitu. Selanjutnya hadis yang lain, atimu sofa gitu, al-muqaddama gitu, summal ladhi yalihi famakana min nafsi fariyakun fissofil mu'akhir. Atimu sofa, sempurnakan sof pertama, isi terlebih dahulu sof pertama Pak. Itu sof di payun atau pan payunan isi Pak. Ini seringkali belum sadar, belum ngerti gitu. Jamaah yang mau sholat itu ya, ingin itu sof belakang cantik sof payun, tos saya membuat sof dipakai. Tidak diperbolehkan seperti kalau belum terisi penuh sof depan, sof awal, jangan membuat sof baru. Arti musofal muqaddam, pokoknya sempurnakan sof yang terdahulu. Itu sempurnakan ya dulu sof yang pertama. Itu Pak. Sumalari ya Pak. Kemudian Pak ya yang kedua Pak, itu. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan seterusnya. Jadi intinya sempurnakan, luruskan, rapatkan isi terlebih dahulu sof yang awal, kemudian isi sof yang kedua sampai menurunkan gitu ya, sampai sof terakhir gitu. Kemudian hadis yang berikut Pak, man wasala soffan wasalahullah wa man qata'a soffan qata'ahullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyambungkan
menunaikan sholat, maka hubungannya akan disambung pula oleh Allah, Pak. Sebaliknya, barang siapa yang memutuskan sholat, tidak merapatkan sholat, maka hubungannya akan diputuskan pula oleh Allah. Maknanya bisa hubungan rahmat, bisa hubungan pahala, gitu. Itu akan diputus, mestinya nilainya 100, Pak, gitu, Pak. Jadi diputus jadi 9, mestinya 9 diputus jadi 8 dan seterusnya. Jadi intinya kesempurnaan nilai kualitas berjamaah harus diluruskan, harus merapatkan soft, harus ada. Tapi memang bagi kita mah nggak ada masalah sebetulnya, Pak. Ya, bagi kita mah nggak ada masalah, udah ngerti, udah paham. Cuman ini bagi mereka yang jarang nuntut ilmu, yang jarang hadir di majelis ilmu, pikir, termaca, terbelajar, nah itu, Pak. Bagi kita yang hadir nggak ada masalah sebetulnya. Cuman tentu kita punya kewajiban dari yang hadir ini ibaratkan rakinya, Pak. Sedikit yang hilang, tapi ini memiliki warna yang manis, yang baik, yang positif untuk jamaah yang lain yang tidak hadirnya siapapun, orang Islam yang ikut sholat berjamaah jika tidak sesuai dengan tuntunan agama punya kewajiban untuk mengingatkan, sebab Bapak Ibu sudah tahu tata cara sholat berjamaah itu begitu. Jadi intinya tata cara sholat berjamaah dalam hal saf ini adalah kesempurnaan sholat, Pak. Kesempurnaan sholat. Ya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, ya. Nah, hadis yang terakhir. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat dengan kami. Ini bersahabat Sumroh pernah bercerita bahwa pada suatu saat Rasulullah keluar dengan tujuan mau ke masjid melaksanakan sholat. Lalu beliau bersabda, tidakkah kamu ingin berbaris sebagai halnya malaikat di hadapan Tuhan? Dan kata Rasulullah di hadapan sahabat, tidakkah kamu ingin berbaris sebagai mana hanya malaikat di hadapan Tuhan? Itu kata sahabat, ya, gitu. Kami bertanya, gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya malaikat itu berbaris di hadapan Tuhan? Jawab Nabi, Pak, mereka menyempurnakan dulu sop pertama serta merapatkannya, Pak, benar-benar rapat, benar-benar lurus, Pak. Inilah jadi, ya, untuk mengikuti bagaimana malaikat berbaris dengan baik, dengan sempurna di hadapan Tuhan, Pak. Gitu. Maka ya harus dibiasakan dalam sholat berjamaah. Yang kita melihat seperti baris berbarisnya pasukan paskibra, pasukan elit, Pak, gitu, pasukan bersenjata, Pak, itu kan terlihatnya juga indah, Pak, gitu, terlihatnya juga indah, menyenangkan, gitu intinya, Pak, gitu, terlihat. Nah, itu jelaskan bahwa ini harus jadi bahan perhatian kita berkaitan dengan tata cara sholat berjamaah. Sampai di situ mungkin, Pak, subbahasan tentang merapatkan sholat sebelum dimulai. Banyak keterangan, banyak hadis. Ya, bagi imam
mau menggunakan bahasa Arab boleh Pak. Sawu sufufakum misalkan, ya luruskan saf misalkan boleh. Tapi ke bahasa Indonesia, bahasa orang luruskan dapatkan sani pokoknya diingatkan. Gitu ya. Kalaupun tidak karena melihat sudah lurus, ya perlu disampaikan. Kalau sudah paham terjemahnya sudah luruskan merapatkan gitu. Jadi intinya mengingatkan jika ada jamaah atau anggota jamaah atau jemaah tersebut Pak masih belum paham, belum berarti belum meluruskan merapatkan barisan. Nah, sering saya sampaikan, saya contohkan Pak, untuk meluruskan soft itu yang jadi patokan ketika sholat di soft awal yang dari patokannya ini Pak kena tumitnya Pak. Tumitnya itu misalkan ditempelkan di sini semuanya kesana ke kanan saya harus nempel di sini. Jadi bukan ukurannya depannya, gitu Pak. Nah ini seperti ini. Jadi kan ukuran ada baris Pak, maka pincang dari baris lihat teman, oh teman menjaga. Itu Pak yang jadi patokan baris berapa gitu. Kumaha lamun aya anu perutnya besar apa punya perlu dibatas Pak. Gitu ya. Tumit. Kemudian kemudian ini aja kakinya kena tumitlah kemudian bagian yang mana supaya rata semuanya itu Pak. Gitu. Kemudian yang di sampingnya Pak ya bersentuhan ini jangan ego kamu menyentuh sampai jauh-jauh dilunakan belakang itu Pak dalam upacara sholat berjamaah untuk panenkan mau sakit itu antiasa kapihatur rampung benar anu kasebut dan menjadi kajam benar mohon maaf ya itu yang selanjutnya ya mohon doa juga ibu saya di kampung yang menuju terdapat galau ya terbanyak. Jadi mohon doanya semoga lekas sembuh sehat seperti sedia. Allahumma rabbana alhamdulillah sa'ishya tasyafi la syifaa illa syifaa syifaan la yughadiru saqaman nas'aluka al-jabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Inna nas'aluka al-fawqa wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-jabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu